Halo, selamat pagi. Hari ini eh, bersama saya, Arta, kita akan membahas tentang sejarah singkat dari eh, genetika. Oke. Ya, kapan sih sebenarnya manusia mulai mempelajari tentang genetika? Atau mungkin bukan mempelajari ya tepatnya, tapi kapan sih manusia itu sudah menerapkan ilmu genetika? Jadi sebenarnya manusia telah mempraktekkan ilmu genetika jauh sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah banteng, ya, ini adalah banteng. Nah, kalau kita lihat, kita amati banteng ini mirip seperti sapi Bali, karena memang sapi Bali itu adalah hasil domestifikasi dari banteng liar. Oke. Jadi domestifikasi itu adalah salah satu praktek ilmu genetika yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita dengan memilih sifat-sifat banteng liar yang jinak dan mudah dipelihara. Nah, seiring dengan waktu, kemudian pada kehidupan manusia muncul berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang paling mendasar itu adalah dari mana sifat seorang anak berasal? Apakah dari ayah, dari ibu, atau campuran dari keduanya? Nah, sampai suatu saat kemudian ada seorang biarawan yang bernama George Mendel. Beliau melakukan penelitian menggunakan kacang ercis, seperti terlihat pada gambar ini, dan membuktikan bahwa sifat seorang anak merupakan kombinasi dari sifat kedua orang tuanya. Artinya kedua orang tua berkontribusi terhadap sifat-sifat atau karakter yang muncul pada anak mereka. Namun di masa itu belum diketahui di mana sifat-sifat itu berada dan bagaimana dia diwariskan. Sampai akhirnya kemudian masuk ke era berikutnya, yaitu Thomas Morgan yang terkenal dengan penelitiannya menggunakan lalat Drosophila, itu melakukan penelitian dengan teman-temannya dan menemukan bahwa pewarisan sifat itu kemudian berkaitan dengan proses pembagian kromosom selama pembentukan gamet. Dan kemudian dia berhasil memetakan jarak relatif gen pada kromosom. Nah, kromosom sendiri kemudian diketahui terdiri atas protein dan DNA atau asam nukleat. Nah, pertanyaannya kemudian yang muncul adalah mana dari kedua molekul ini yang benar-benar berperan sebagai pewarisan sifat atau memiliki tugas sebagai pewarisan sifat. Nah, kemudian ilmuwan akhirnya mengetahui bahwa virus itu mampu menginfeksi bakteri, dan bakteri yang diinfeksi oleh virus kemudian mampu menghasilkan virus baru. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa virus bisa merangsang atau menyuruh bakteri untuk menghasilkan virus-virus baru? Nah, ilmuwan tahu kemudian bahwa virus hanya terdiri atas kapsid yang tersusun oleh protein dan materi genetik.
ya, berupa DNA. Nah, ilmuwan kemudian menggunakan teknik radiolabeling. Jadi ilmuwan memproduksi dua jenis virus. Yang pertama adalah virus yang kapsidnya itu diberi tanda sulfur atau atom sulfur radioaktif. Dan virus kedua adalah virus yang DNA-nya diberi penanda fosfat radioaktif. Nah, virus-virus itu kemudian dipergunakan untuk menginfeksi bakteri. Nah, pada gambar di atas kita bisa melihat ketika kapsid virus diberi label sulfur radioaktif dan kemudian dibiarkan menginfeksi bakteri, nah kemudian virus dan bakteri dipisahkan dengan sentrifugasi. Di sini kemudian setelah sentrifugasi akan terbentuk dua lapisan, satu endapan dan satu lagi larutan, yang dikenal dengan istilah supernatan. Nah, ternyata kapsid virus itu ada di supernatan ini, tidak berada pada bakteri yang menempel pada bagian dasar dari tabung. Nah, dari sini ilmuwan kemudian menyimpulkan, oh berarti bukan kapsid yang merangsang bakteri untuk menghasilkan virus baru. Nah, pada percobaan kedua kemudian virus yang DNA-nya diberi label fosfor itu dibiarkan menginfeksi bakteri, kemudian setelah itu virus dan bakteri dipisahkan menggunakan sentrifugasi. Nah, ternyata label radioaktif ini kemudian ditemukan di area pelet, di mana pada pelet ini terdapat bakteri. Nah, dari sini kemudian ilmuwan menyimpulkan bahwa yang masuk ke dalam sel dan membuat bakteri mampu menghasilkan virus baru itu adalah DNA dari virus. Nah, sejak saat itulah kemudian diketahui bahwa DNA itu adalah molekul yang membawa faktor-faktor penentu sifat dari makhluk hidup. Nah, apa wujud dari DNA tersebut? Nah, Watson and Crick kemudian melakukan penelitian menggunakan X-ray kristalografi dan berhasil menemukan bahwa DNA itu memiliki struktur helix ganda atau double helix. Nah, penelitian-penelitian berikutnya kemudian menemukan bahwa DNA disusun oleh 4 pasang basa, yaitu A dan G, ini termasuk purin, C dan T termasuk pirimidin, di mana kedua rantai DNA itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen antar basa yang menyusun nukleotida. Nah, sejak saat itu kemudian, sejak ditemukannya DNA, maka penelitian mengenai ilmu genetika berkembang pesat dan sekarang sudah mengarah ke penerapan genetika molekuler untuk memodifikasi sifat-sifat suatu organisme. Ya, sekian informasi yang saya bagi hari ini, semoga memberi manfaat. Terima kasih semuanya.